Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dukhrina wa maulana Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah adalah Tuhan kita, Tuhan semesta alam yang menciptakan langit dan yang menciptakan bumi serta seisinya. Bahkan Allah pula lah yang menciptakan kita sebagai makhluk hidup, makhluknya Allah. Dan juga Allah lah yang memberikan kita nikmatnya. Dari nikmat yang kecil sampai nikmat yang besar itu sendiri. Sebenarnya para hadirin, nikmat yang kecil itu sebenarnya tidak ada. Yang ada nikmat yang sering manusia itu tidak sadari. Kenapa manusia itu tidak menyadari nikmat itu sendiri? Kata Nabi SAW, ada dua nikmat yang sering manusia tidak sadari. Yang pertama itu ada nikmat sehat. Sering sekali manusia ini lupa, bahkan dia tidak tahu bahwa sehat itu adalah nikmat yang Allah berikan secara cuma-cuma kepada manusia, kepada makhluk Allah yang lain. Banyak orang di luar sana yang menginginkan nikmat sehat itu sendiri. Banyak orang di luar sana yang Allah cabut nikmat sehat itu. Bahkan sekedar menggerakkan tangan saja itu sudah tidak bisa karena Allah cabut nikmat sehat itu sendiri. Ada dua alasan Allah mencabut nikmat sehat itu. Yang pertama, Allah mencabut nikmat sehat dikarenakan Allah sedang menguji hambanya. Bahwa jikala orang ini diberi ujian, nikmat sehatnya dicabut, apakah dia tetap akan mengingat Allah? Akankah dia tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau akankah dia memaki kepada Allah Subhanahu wa taala? Dikarenakan nikmat sehat itu dicabut oleh Allah. Contohnya nih, orang ini dicabut nikmat sehatnya. Contohnya kakinya terkilir. Dia memaki kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sih Allah selalu memberikan masalah kepada saya? Kenapa sih gitu kan? Padahal saya ini selalu sholat 5 waktu tepat di masjid. Saya selalu sholat tahajud. Padahal Allah sedang menguji dia. Yang kedua, Allah mencabut nikmat sehat karena Allah sedang mengazabnya. Dia sering sekali tidak bersyukur atas nikmat sehat yang diberikan. Dia sering kali kufur atas nikmat lain yang Allah berikan. Makanya Allah mengazab dia dengan mencabut nikmat sehatnya. Yang kedua, nikmat yang sering manusia tidak sadari itu ada nikmat kesempatan. Banyak orang di luar sana, kaya raya, pengusaha, pejabat, mereka kaya, bahagia, tetapi mereka memiliki kesempatan itu tidak. Kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh sebenarnya kita ini bekerja siang malam, sebenarnya itu boleh para hadirin. Boleh. Tetapi janganlah kita lupa
bahwa Allah lah yang menciptakan kita, bahwa Allah lah yang memberikan kita rezeki itu sendiri. Kita mencari rezeki, tetapi kita tidak meminta kepada yang memberikan rezeki. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang kufur terhadap nikmat Allah itu. Nauzubillah min zalik, dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah suri tauladan kita sebagai umat muslim dengan melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Beliau adalah nabi terakhir dari semua nabi dan rasul. Beliaulah yang menerima Al-Quran dari perantara Jibril. Bahkan beliau adalah suri tauladan bagi kita. Beliau adalah contoh bagi kita. Seandainya beliau tidak ada, mungkin di dunia ini kita masih merasa bodoh akan ilmu pengetahuan. Mungkin jikalau Nabi Muhammad itu tidak ada, kita tidak akan lahir di dunia ini. Jikalau kita lahir, mungkin kita tidak dengan keadaan yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Mungkin kita lahir, tetapi kita tidak dengan agama Islam, yang Tuhannya itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dengan itu seringlah kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad khafifun fil lisan. Kalimat itu sangatlah ringan kita ucapkan. Lagi nyapu kita ucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lagi jalan kita bersolawat. Khafifun fil lisan. Sangat ringan ketika kita ucapkan, tetapi berat ketika ditimbangan nanti di akhirat kelak. Semoga kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkali. Baiklah para penonton sekalian, pada siang hari ini saya akan bukan memberitahu atau apa ya, saya juga masih minim ilmunya. Saya akan memberitahukan tentang istiqamah. Bagaimana puasa hari ini? Puasa kedua. Biasanya kalau masih 10 Ramadan ini masih pada puasa. Soalnya masih semangat menjalankan ibadah puasa. Tapi jikalau sudah hari-hari ke 20 sampai ke 30 itu sudah banyak yang bosan. Karena ya kesehariannya itu puasa. Setidaknya kita ketika puasa itu mengisi waktu dengan beribadah. Karena di bulan Ramadan ini pahala kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa banyak orang bosan ketika sudah hari-hari ke 20 sampai ke 30? Karena dia mengisi waktu sehari-harinya dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Apa itu contohnya? Contohnya nih, dia puasa. Sehari ini puasa full. Tetapi dia menggunakan waktu-waktu luangnya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Seperti dia bermain HP dari pagi sampai siang. Tidur. Setelah bangun tidur lanjut lagi main HP. Jikalau main HP-nya dilakukan yang bermanfaat, seperti mendengar kajian, seperti membaca Al-Quran yang di HP, itu tidak apa-apa. Tetapi dia scroll TikTok, IG, itu tidak bermanfaat. Jadi lakukanlah hal-hal yang bermanfaat ini di bulan Ramadan. Selagi bulan Ramadan, lakukanlah hal yang bermanfaat. Baiklah, para hadirin sekalian,
Sungguh benar kata Allah Subhanahu wa taala bahwa Ramadan ini bulan yang mulia bagi kita semua. Ramadan telah mengubah hidup kita sebagai umat muslim. Banyak kaum muslimin yang tadinya tidak salat tahajud, yang tadinya tidak salat 5 waktu, bahkan ada yang tadinya salat 5 waktu tetapi tidak melaksanakannya di masjid atau masih bertele-tele. Hayya 'alas shalah. Nanti sajalah. Masih hayya 'alas shalah. Dia bertele-tele atas melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di bulan Ramadan ini banyak kaum muslimin yang jadi rajin membaca Al-Qur'an, yang jadi sholat 5 waktunya itu tepat waktu di masjid. Yang tadinya sholat qiyamul lail itu tidak pernah. Tetapi di bulan Ramadan ini dia sangat rajin qiyamul lailnya. Bahkan sholat witir pun dia laksanakan. Membaca Al-Quran setelah qiyamul lail. Ibadah-ibadah ini perlu kita jaga para hadirin. Agar tidak berhenti setelah Ramadan pergi. Sebenarnya suksesnya kita di bulan Ramadan itu setelah bulan Ramadan. Akankah kita berlanjut amal-amal yang kita perbuat pada bulan Ramadan? Suatu hari ketika masih di Mekah, Nabi Muhammad, tiba Rasulullah SAW itu rambutnya memutih. Sahabat heran. Kenapa rambut beliau ini tiba-tiba memutih gitu? Bertanyalah salah satu sahabat, mengapa rambut memutih ya Rasul? Rasulullah menjawab, syayabatani Hud wa akhwatuha. Rambutku beruban karena surat Hud dan kawan-kawannya. Jawab sang Nabi. Surat Hud membuat Rasulullah SAW beruban terutama ketika turunnya ayat yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak wa la tataghaw innahu bima ta'maluna basir. Maka istiqamahlah, tetaplah kamu pada jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepadamu dan juga orang yang telah taubat beserta kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah lah Dia yang Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran surat Hud ayat 112. Bisa dilihat nanti. Saat menjelaskan ayat ini di dalam tafsir fi Zilalil Quran, Sayyid Qutb menyebutkan tentang rambut Rasulullah SAW ini tiba-tiba beruban karena begitu beratnya istiqamah. Ayat ini menjelaskan tentang kita dianjurkan untuk, bahkan diwajibkan untuk kita ini istiqamah, terutama dalam perbuatan yang baik, terutama ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus istiqamah. Istiqamah itu ialah berlaku lurus dan menempuh jalan dengan tidak menyimpang. Istiqamah adalah tegak lurus, terang Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar, yaitu teguh pendirian, tidak menyeleweng ke kiri dan ke kanan, juga tak pernah mundur. Betapa beratnya istiqamah para hadirin. Meskipun tahu akhirat adalah kehidupan abadi dan masa depan hakiki, tetapi kita juga harus ingat bahwa akhirat itu ada. Dunia itu hanya sementara. Akhirat itu selama-lamanya. Jikalau kita mengejar dunia yang sementara, kita kemanakan akhirat yang selamanya itu? Tetapi jika kita mengejar akhirat yang selamanya, dunia akan mengikuti kita. Kejarlah akhirat itu. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh kok kita menjadi pengusaha, menjadi pejabat itu boleh, tetapi janganlah lupakan Allah. Istiqomah datang godaan berbagai game dan aplikasi. Banyak waktu terbuang untuk memainkannya, lalu terkalahkanlah ibadah.
Tak lagi sempat tilawah sebagaimana Ramadan, tak sempat lagi tadabbur dan memperbanyak syukur. Ada godaan lain yang lebih berbahaya dan menjauhkan kita dari istiqamah, yakni kecanduan mencari uang dan jabatan hingga menghalalkan segala cara. Nah, ini nih, banyak manusia yang menghalalkan segala cara untuk supaya dia ini bisa melakukan yang dia inginkan. Ada nih di negara sana nih, bukan negara Indonesia. Ketika anaknya mau masuk sekolah yang dia impikan, bilang ke orang tuanya, "Mas, saya mau masuk sini." Oke. Tetapi karena keterbatasan anaknya, dia tidak bisa akademik dan non-akademik pun bisa dibilang mohon maaf sulit. Tetapi dikarenakan orang tuanya ini tidak mau anaknya kecewa, supaya anaknya ini tetap masuk ke dalam sekolah impiannya itu. Jadilah ketika sudah tes, ingin keluar hasil tesnya itu, orang tuanya ke sekolah. "Pak, ini ada sedikit rezeki dari kami." Rezeki katanya. Jadi dia menghalalkan segala cara supaya anak itu masuk ke sekolah itu. Semoga kita tidak menjadi orang yang seperti itu ya. Nauzubillahi min dzalik. Ada yang korupsi hingga triliunan. Ada yang mengoplos BBM. Ada yang modusnya emas ilegal hingga menanam ganja. Itu di negara sana. Negara Indonesia tidak seperti itu para hadirin. Negara Indonesia itu insya Allah makmur. Ya, kita semua tahu insya Allah. Semoga saja ya. Sungguh benar ketika Allah mensifati kehidupan dunia sebagai mata'ul ghurur, kesenangan yang menipu. Menipu kita dari ketaatan, menipu kita dari ketakwaan, dan menipu kita dari istiqomah. Menyadari bahwa dunia adalah kesenangan menipu, membuat kita waspada. Ketika muncul godaan-godaan, kita sadar itu adalah tipuan yang bisa menjauhkan kita dari istiqomah. Jadi pentingnya kita untuk sadar. Pentingnya kita untuk mengingat bahwa Allah ada di setiap keadaan. Maka kita pun segera kembali menguatkan ketaatan dan ibadah, terutama keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali meniti jalan istiqomah. Istiqomah itu berat, sangat berat. Saya mengalaminya sendiri. Karena beratnya istiqomah itu, maka Allah menghadiahkannya yang tidak main-main. Surga. Surga itu hadiah yang sangat besar, para hadirin. Kalau ringan mungkin hadiahnya ya sepeda, kan? Motor. Itu ringan tuh hadiahnya. Ada di sana bapak-bapak kalau melakukan sesuatu dikasih sepeda gitu. Ada di sana bapak-bapak. Jadi Allah Subhanahu wa taala juga pernah berfirman di dalam surat Al-Ahqaf yang berarti sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah dalam pendirinya, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tiada pula berduka cita. Mereka itulah penghuni-penghuni surga, mereka kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Quran surat Al-Ahqaf ayat 13 sampai 14. Menjaga iman di masa seperti sekarang ini memang berat. Istiqomah di zaman yang banyak fitnah seperti ini tidak mudah. Namun disitulah tantangannya. Beratnya istiqomah yang mengantarkan kita ke dalam surga yang dihadiahi Allah. Abadi dalam kebahagiaan selama-lamanya. Istiqomah itu berat, tetapi membahagiakan. Mengapa? Karena orang yang istiqomah, Allah akan menganugerahinya ketenangan jiwa, keberanian dan istiqamah, optimis dalam kehidupan. Allah memberikan itu. Sebagaimana firman di dalam Quran surat Fussilat ayat 30 yang berarti
Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih dan gembiralah mereka dengan jannah. Jannah ini yang berarti surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Quran Surat Fussilat ayat 30. Ayat ini menjelaskan tentang di mana ada seorang kaum yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Jikalau dia meneguhkan pendirian bahwa di hatinya itu hanya ada Allah, maka malaikat akan turun dan mengatakan kepadanya, mereka, janganlah kamu takut, janganlah kamu merasa sedih dan gembiralah, karena Allah menjanjikan kepadamu surga. Allah berjanji kepada kita semua para hadirin. Hanya Allah lah yang tidak pernah ingkar janji kepada kita. Allah lah yang selalu menepatkan janjinya kepada kita. Akankah kalian ragu kepada Allah? Allah yang menciptakan kita. Ragu kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau kepada makhluk, wajar kita ragu. Bahkan kita sering ragu kepada makhluk. Banyak teman kita yang sudah janji, tetapi ingkar. Jogging yuk, jam 6. Sudah bangun jam 6 di telepon. Tidak jadilah, aku ngantuk katanya. Itu manusia. Sering ingkar janji. Tetapi Allah tidak akan ingkar janji. Allah Tuhan kita. Allah selalu menepati janjinya kepada kita sebagai makhluknya. Istiqomah dalam ibadah merupakan kuantitasnya sedikit tetapi berkelanjutan. Ia merupakan amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana hadis yang Nabi pernah berkata, amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amal yang berkelanjutan walaupun itu sedikit. Jadi para hadirin, Allah itu lebih senang kepada hambanya daripada senang kepada hamba yang melakukan amalnya ini sedikit tetapi dia berkelanjutan, daripada yang banyak tetapi bolong-bolong atau cuman sekali. Contohnya apa itu? Contohnya kita sholat duha 2 rakaat saja, tetapi kita melakukannya berkelanjutan terus menerus, atau bisa dibilang kita itu istiqamah. Itu lebih baik kata Allah. Allah lebih menyukai hamba seperti itu daripada hamba yang dia melakukan sholat duha 8 rakaat, 10 rakaat, tetapi besoknya bolong, tidur dia, malas. Malas lah, kan? Dia bolong melakukan sholatnya. Jadi Allah lebih menyukai orang yang melakukan sedikit amalnya tetapi berkelanjutan daripada orang yang melakukan amal yang besar tetapi bolong-bolong. Jadi itulah kajian yang saya sampaikan pada siang hari ini tentang istiqomah. Jadi semoga kita istiqomah sampai Ramadan ke-30, bahkan kalau bisa malah wajib setelah Ramadan kita tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap menjalankan salat qiyamul lail atau salat tahajud, menjalankan salat ibadah duha, menjalankan puasa Senin Kamis. Semoga kita istiqomah setelah puasa ini, setelah Ramadan ini, semoga kita tetap istiqomah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beribadah, dan jangan lupa bahwa Allah lah Tuhan kita. Selalu ingatlah Allah para hadirin, dan selalu bersolawatlah kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita bisa mendapatkan syafaatnya. Sebenarnya kita masuk surga itu bukan karena amal ibadah kita, bukan karena amal kebaikan kita, tetapi karena ridha Allah kepada kita setelah kita melakukan kebaikan itu sendiri, setelah kita melakukan amal ibadah itu sendiri. Jadi Allah ridho kita masuk surga. Dan kita juga bisa masuk surga dengan syafaat Nabi. Dikarenakan kita sering berselawat kepada Nabi, Nabi kenal kepada kita, dipanggilnya kita ketika kita di akhirat. Ya fulan, Buna, kamukah yang sering berselawat kepadaku?
Dan mulut menjawab, ya Rasul, saya sering berselawat kepadamu. Jadi Nabi akan menempatkan kita, meminta kita untuk Allah memasukkan kita ke dalam surga. Seringlah kita berselawat kepada Nabi dan mengingat Allah Subhanahu wa taala serta bersyukur atas nikmat-nikmatnya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini. Kita sama-sama dhaif ilmu, masih sedikit ilmunya. Jadi saya hanya menyampaikan sedikit. Kurang lebihnya mohon maaf, yang benar datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah datangnya dari Allah yang dhaif ini. Semoga kita menjadi hamba Allah yang berguna di dunia dan akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.